Bismillahirrahmanirrahim. Dipancarluaskan dari lantai dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center, Radio JC 107.7 FM, suara peradaban Islam Jakarta, cerdas menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra JC. Apa kabarnya di hari ini, di hari ke-22 di bulan Ramadan. Artinya kita sudah masuki 22 hari ya. Tinggal ya sudah berada di 10 hari ya. terakhir Iya, ya, benar. Kurang 8 hari mungkin ya, iya, Mbak. kurang 8 hari insya Allah. Dan bertepatan juga dengan tanggal 4 Mei 2021. Bersyukur kita hari ini karena kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah, untuk melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya seperti tadarus, sedekah, tarawih ya. Dan tentunya karena kita sudah di penghujung ya, biasanya di penghujung Ramadan itu udah ramai nih tercium aroma-aroma THR gitu ya, Mi. Benar. Kemudian juga mungkin udah banyak, kemarin sempat lihat ya, Mi, di pasar itu berjubel. Tawaf ya. Tawaf di pasar ya, mencari sesuatu untuk Buka lebaran. gitu ya. Entah itu yang pakaian atau mungkin cari mukena ya untuk tampil lebih trendy ya, nggak masalah ya, mungkin menghibur ya setelah kita melakukan beberapa ibadah ya, ritual ibadah yang tentunya sudah menguras tenaga, emosi dan lain-lain. Mungkin saatnya kita untuk berbahagia ya. Nggak masalah kan ya, Mbak ya? Iya, tapi tetap harus jaga protokol kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker dan sering cuci tangan. Kalau misalkan sekarang kan banyak ya, Mi, kalau mau belanja-belanja itu gak perlu berdesak-desakan gitu ya. Tapi nggak mungkin ya. Sekarang bisa, Mi, kita di rumah tetap bisa belanja. Ntar si abang kurir datang paket. Bener ya. Jadi online ya semuanya. Nah, berbicara tentang tadi THR ya, Mi. Udah dapet THR, Mi? Atau mungkin mau bagi THR ke Dara? Bisa nanti direncanakan ya. Langsung ditodong Mitra JC. Nggak bercanda, Mi. Oke, kita akan bahas ini, Mi, tentang bagaimana mengatur keuangan jelang Idul Fitri. Iya, betul. Karena kan biasanya udah dapat gaji misalkan yang bekerja ya, terus dapat THR atau mungkin juga dapat bingkisan lain lagi, itu biasa kalap, Mi. Yes. Habis semuanya ya. Nggak tahu tanpa habisnya ada perencanaan anggaran yang sampai akhirnya uangnya habis baru bingung kemana ya uangnya. Biasanya malah cuma numpang lewat ya. Nah, ini perlu direncanakan ya, Mi. Iya, perlu betul. diatur sebaik mungkin, jangan sampai kita uang habis kebobolan ya. Jangan sampai kita kebobolan atau di awal Syawal ya, Mi, udah nggak megang duit, kayak Mi pusing gitu kan ya. Ya, itu menambah tingkat depresi ya. Betul sekali. Nah, sebelum Umi sharing tentang bagaimana mengelola keuangan jelang Idul Fitri, ada baiknya Dara persilakan untuk Umi, namanya apa, Mitra JC? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra JC. Semoga pada pagi hari ini kita selalu mendapatkan ridho berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa tetap beribadah, tetap melanjutkan aktivitas seperti biasanya. Artinya aktivitas kita tidak terganggu dengan adanya kita melaksanakan ibadah puasa. Justru dengan ibadah puasa merupakan suplemen untuk penyemangat aktivitas kita dalam sehari-hari. Pada kegiatan pagi hari ini insya Allah kita akan membahas tentang bagaimana kita mengelola keuangan di dalam sebuah keluarga, sehingga keluarga ini dapat menjalankan, dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya tanpa mengalami 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 tingkat resesi yang sangat tinggi gitu ya, atau mengalami kebobolan sehingga
tidak bisa membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Betul, ya. Sekali. Dan pada saat ini rupanya kayak saatnya mungkin kita lebih cocok untuk membahas anggaran ini ya Mbak ya. Dimana karena kita akan masuk pada momen-momen Idul Fitri, yang mana momen Idul Fitri ini mungkin untuk sebagian kita umat muslim adalah momen yang sangat spesial. Dan biasanya spesial juga membutuhkan dana yang spesial. Jadi sesuatu yang spesial itu memang harus serba spesial ya? Dan pendanaannya pun juga harus spesial. Tetapi yakin bahwa Allah memberikan rezeki kepada kita, ya, terutama untuk ibu-ibu yang anaknya dititipkan di SDS Kasih Ananda. Assalamualaikum. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita bisa menyimak bersama dan bagaimana kita bisa mengelola anggaran sehingga keinginan dan kebutuhan bisa kita pilah mana yang harus kita penuhin terlebih dahulu dan mana yang bisa kita tunda. Oke, Mbak Dara, mungkin itu dulu. Oke. Nah, itu tadi mengenai pengelolaan keuangan ya. Jadi memang kita jangan mentang-mentang dapat duit ya kan, dapat THR dari suami, belum lagi misalkan dapat THR dari yang lain. Aduh, belum lagi anak-anak nih biasanya banyak juga nih. Ampau kali ya. Ampau gitu ya. Justru seharusnya disinilah momen kita untuk banyak-banyak menabung bersedekah ya, menabung bersedekah karena dengan sedekah juga tidak akan membuat kita miskin ya. Betul sekali. Nah, nih bagaimana nih Mi untuk mengatur keuangan keluarga? Ya, untuk mengatur keuangan keluarga Mbak Dara biasanya seperti ini. Kalau cara mengatur keuangan keluarga ini salah, berdampak pada apa ya? Akan terjadi ketidakserasian di dalam kehidupan. Bisa jadi cekcok dengan suami istri, dengan anak, itu biasanya terjadi karena pengelolaan keuangan yang tidak tepat. Maka jika pengelolaan keuangan tepat, insya Allah akan membuat keluarga ini harmonis. Tetapi jika keuangan pengelolaan yang tidak tepat, maka bisa menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Maka apa yang perlu kita lakukan pertama kali di dalam mengelola keuangan kita harus bisa mengatur pendapatan kita berapa, pengeluaran kita berapa dalam setiap bulannya. Harus dirinciin tuh harus kita kalkulasi nih. Dari mana saja nih sumber-sumber keuangan kita, dari pintu-pintu mana saja nih. Mungkin kalau Mbak Dara punya 20 pintu rezeki. Amin ya Allah. Itu diantaranya itu ya. Kita harus lihat dulu, buka dulu. Oh ya, rezeki dari istri, rezeki dari suami. Mana yang bisa menjadi pemasukan setiap bulannya. Mungkin ada hukum ya bahwa rezeki istri itu milik istri dan rezeki suami itu milik istri. Asik. Tetapi Tapi sejatinya jika kita berpikir lebih mendalam bahwa bekerjanya istri, keluarnya istri di rumah itu adalah atas izin suami, ya. Maka jika kita ridho bahwa harta kita bagi untuk keluarga itu lebih membuat keberkahan di dalam keluarga, ya. Ketika suami kita menyatakan no, kamu tidak boleh keluar, kamu cukup di rumah saja, artinya kan kita juga tidak mempunyai peluang untuk menghasilkan uang kan. Nah, maka di dalam sebuah rumah tangga, kalau saya menyarankan bahwa harta suami, harta istri adalah harta keluarga, maka dihitung bersama-sama berapa pendapatan. Jadi nggak boleh egois ya Mbak Dara ya. Jangan egois ya. Mbak Dara bisa bekerja karena ada izin dari suami ya, itu. Maka kita harus meluruskan mindset itu dulu ya. Jadi jangan mentang-mentang kita bekerja maka kita harus bikin garis blok nih. Oke, gaji suami yang untuk pengelolaan keluarga, gaji istri yang untuk apa saja, ini untuk fashion. No, tidak boleh seperti itu ya. Ini dulu yang harus kita luruskan ya, mindset kita bahwa dari keluarga ini ada beberapa sumber pendapatan dan pendapatan ini adalah pendapatan keluarga. Istri bekerja berapa penghasilannya, suami bekerja berapa penghasilannya. Nah, semuanya kita kalkulasikan. Lantas kita lihat berapa kewajiban kita dalam satu bulan.
Nah, pengeluaran pengeluaran itu berapa satu bulannya dalam satu bulan, pendapatan satu bulan kita berapa, pengeluaran kita berapa. Jangan sampai kita punya pengeluaran itu besar pasak daripada tiang. Kalau pengeluarannya lebih besar daripada pendapatannya. Iya benar. Kalau sudah, aduh aku banyak pengeluaran loh, gitu, daripada pemasukan setiap hari aku harus ngutang kan. Kalau seperti itu kan bagaimana keharmonisan keluarga akan berjalan? Bagaimana visi misi keluarga kita akan bisa berjalan? Bagaimana kita harus bisa beribadah dengan nyaman ya? Bagaimana kita bisa mendidik anak-anak dengan penuh visi misi kita dengan penuh keyakinan, dengan semuanya ini. Akhirnya kalau kita tidak mampu mengolah keuangan dalam keluarga ya tadi itu Mbak, maka akan terjadi ketidakseimbangan dan ketidakharmonisan di dalam keluarga. Sebab perceraian itu diantaranya ekonomi ya. Maka ayo mungkin untuk bunda ya, lebih ya kepada bunda biasanya kan yang mengatur sumber ekonomi, maka harus kita bedakan ya. Pengeluaran, pemasukan berapa. Biasanya ini Mbak Dara, kalau kita persentase itu biasanya penghasilan kita 100%, untuk 40% itu kita sisihkan untuk kebutuhan ya. 40% untuk kebutuhan ya. Untuk 30% biasanya kita ini untuk pengeluaran, misalnya hutang, cicilan atau sekolah ya, sekolah anak. 20% kalau bisa kita investasikan dalam bentuk tabungan. Nah, tabungan atau biasanya kebutuhan-kebutuhan kita mendadak. Kan biasanya banyak ya kebutuhan mendadak biaya kita. Biaya tak terduga. Ini harus selalu kita siapkan 20% dari penghasilan 20%. Kita ya. Dan 10% itu ya untuk biaya sosialita. Maksudnya gimana untuk biaya sosial, untuk biaya komunikasi gitu ya. Dengan apakah dengan biaya gaji 4 juta cukup seperti itu? Gak cukup, diatur dong kan gitu. Ya, aku kecil loh nih gajiku, ya diatur dong bagaimana bisa. Kadang-kadang seorang ibu itu tidak mampu membedakan mana kebutuhan, mana keinginan, kebutuhan pokok mana, kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier. Itu kalau menurut ibu-ibu semuanya menjadi kebutuhan primer gitu. Kebutuhan pokok semuanya ya. Padahal di sini ada loh kebutuhan pokok yang mana, kebutuhan sekunder yang mana, kebutuhan tersier mana. Bahkan ada nggak kebutuhan pokok kita yang bisa kita ganti dengan bahan yang lainnya ya. Ini Mbak Dara. Terus kebutuhan dan keinginan ini harus kita pisah. Nah ini nih kadang sulit untuk mama ya, mungkin aku butuh tapi setelah dibeli ternyata hanya dipakai beberapa kali saja. Iya benar. Maka yang pertama adalah yang tadi kan kita sudah menyusun anggaran ya Mbak Dara ya. Oh pendapatan kita berapa nih dalam satu bulan? Persentase tadi sudah kita bahas ya. Kalau bisa itu kita jalankan. Jangan cuma dicatat ya. Jangan cuma dicatat. Kenapa? Karena kalau kita lari saja ada start, ada finish. Kalau seandainya kita keluar dari jalur yang telah kita tetapkan, kira-kira mencapai finish cukup lama kan? Ya mungkin mau belok jalan ke sini ya. Tapi kalau kita tetap lurus sesuai dengan anggaran kita, lurus sesuai dengan garis yang telah ditetapkan, tadi lurus dari start sampai finish, insya Allah mencapai finish itu dengan cukup menggembirakan gitu. Seperti itu saja kalau untuk pengaturan keuangan ini ya. Atas ibu-ibu ini mohon maaf ya, kita juga ibu ya Mbak Dara. Kita ngebahas diri kita sebenarnya. Kita ngebahas kaum perempuan, kaum hawa ya, yang biasanya gelap. Ya, kita harus bisa membedakan Mbak Dara, mana kebutuhan, mana keinginan. Cirinya gampang kok. Untuk ini kebutuhanku, ini hanya keinginan. Biasanya kalau kebutuhan tuh harus dipenuhi, tidak bisa tidak. Jika tidak dipenuhi, maka akan mengganggu kehidupan. Ini adalah kebutuhan. Tetapi kalau keinginan itu bisa ditunda. Nah, jadi kebutuhan kita yang bisa ditunda ini adalah masuk kepada keinginan.
Nah, jadi kebutuhan yang bisa ditunda itu maksudnya keinginan. Jadi maksudnya itu jika memang tidak terpenuhi itu tidak banyak mempengaruhi kelangsungan kehidupan kita. Sebenarnya tidak banyak. Mungkin yang membuat kita semuanya serba kebutuhan, ya, itu kita tidak bisa membedakan ini Mbak Dara. Sebagai ibu ya, sebagai mama kita tidak bisa membedakan mana sih kebutuhan, mana sih keinginan gitu. Jadi semuanya kita anggap kebutuhan dan semuanya kita anggap kebutuhan pokok. ini alamat kehancuran ini alamat kehancuran. Jadi kita tidak bisa mendahulukan, oh yang mana yang harus saya bayarkan hutang, mana yang harus aku simpan, mana yang harus bisa aku jajanin, kebutuhan listrik mana. Itu terkadang ketika kita sudah tidak bisa membatasi keinginan kita atau tidak mengerti mana keinginan mana kebutuhan, semuanya akan kita keluarkan, kita akan beli, kita akan habiskan, dan belum sampai akhir bulan, bahkan masih di awal bulan kita sudah bertanya, gitu. Maka ayo dengan cermat, kita kembali lagi dengan cermat ya, cermat dalam mengelola anggaran, karena pengelolaan anggaran yang tepat, pengelolaan anggaran yang bagus, maka akan salah satu termasuk terjadinya menyebabkan keluarga menjadi sakinah mawaddah warahmah. Oke, jadi harus benar-benar cermat ya dalam mengatur keuangan. Kita sudah pahami jumlah pendapatan kita berapa. Kalau saya tanya nih misalnya Mbak Dara, bayar listrik itu termasuk apa? Kebutuhannya kalau kebutuhan jajan pokok, karena kan kalau mati listrik nggak bisa masak. Bener. Tapi kalau uang jajan misal, uang jajan atau uang pulsa, kira-kira masuk kebutuhan atau keinginan? Itu kebutuhan sekunder kali ya. Itu kebutuhan. Tergantung Mbak Dara. Tapi tergantung sebenarnya, bisa menjadi kebutuhan, bisa hanya sebagai keinginan. Kalau pulsa ini hanya kita buat hanya untuk main medsos yang tidak ada manfaatnya, yang hanya untuk bersenang-senang saja, itu sudah menjadi keinginan. Tetapi kalau pulsa ini untuk bermanfaat untuk kita, nah itu sudah masuk, misal paket untuk belajar, itu kan sudah kebutuhan. Mari kita batasi itu, kita pilah dengan benar. Maka kalau aduh pengeluaranku banyak, suamiku nggak cukup loh gajinya, pasti aku ngomong diatur dong, diatur dong. Kamu harus bisa membedakan mana keinginan dan mana kebutuhan ya. Mungkin Mama kan shopping nih, tas baru, ya tas baru, baju baru, semuanya. Jilbab baru. Mungkin kalau suami punya sandal satu ya, kalau kita punya sandal untuk pergi ke masjid. Ya, sendal untuk silaturahmi. Masya Allah ya kan. Itu sendal satu lemari berjajar itu ya. Dia. Punya suami cuma satu. Cukup satu. Makanya itu aja kemana-mana ya. Nah itu harus kita batasi. Nah seperti bayar hutang. Bayar hutang itu adalah sebuah kebutuhan. Kita harus dahulukan dulu. Ketika kita sudah mempunyai pendapatan dan uang yang cukup untuk membayar hutang, dahulukan hutang. Karena hutang itu adalah kebutuhan ya, kebutuhan. Rokok itu termasuk keinginan loh Mbak. Ya, rokok termasuk keinginan gitu. Keinginan loh ayah, hati loh ya. Hati rokok itu punya keinginan ya. Jadi, maka kebutuhan. Ya, kalau nggak merokok nggak akan lemas juga sih. Jadi kalau supaya kita tahu Bunda, kita tadi sudah buat daftar anggaran ya, daftar anggaran. Nah kebutuhan kita selama 1 bulan itu kita tulis apa saja ini yang kita butuhkan. Itu di awal bulan. Iya, itu di awal bulan. Jadi setelah kita kalkulasi, oh pendapatan saya sekian nih. Nah kita buat anggaran kan, anggaran kita, oh pemasukannya aku akan di ini. Semuanya kita tulis, nggak masalah, buat happy saja. Oh aku mau beli ranjang baru, nggak masalah, tulis saja itu. Tulis saja kan doa. Kan doa ya, tulis saja. Nah dari situ nanti baru kita checklist mana yang kita dahulukan, mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Itu kita checklist. Mana yang kita dari kebutuhan itu pun kita harus punya skala prioritas. Mana yang kita bisa dahulukan, mana yang bisa cukup untuk nanti. Nah, Mbak Dara ya. Jadi nomor 1 Bunda harus tahu keinginan dan kebutuhan. Harus dipisahkan itu ya.
Memang kebutuhan ini dan keinginan itu tergantung ya Mbak Dara ya, dari masing-masing kondisi dan situasi. Nah, kebutuhan satu orang itu belum tentu dengan satu orang yang lainnya itu sama. Maka alangkah lebih baiknya Bunda sendiri membuat apa juklak ya, membuat juknis, membuat aturan, membuat apa anggaran apa saja nih yang saya butuhkan. Karena Mbak Dara dengan saya akan berbeda, ya. Berbeda. Lihat dari postur tubuhnya sudah berbeda. Tingkat kebutuhannya sudah berbeda ya. Setelah itu kita lihat Mbak Dara fungsinya, fungsi. Setelah kita atur nih, oh ini keinginan, ini kebutuhan. Dari kebutuhan itu kita sisir kembali fungsi. Mana fungsi yang paling kuat, fungsi yang tidak bisa kita tinggalkan. Mana yang benar-benar kalau pengeluaran ini nggak kita keluarkan, maka fungsi kelangsungan hidup dalam keluarga itu akan terganggu. Itu juga harus kita pertimbangkan kembali ya. Jadi tidak semua kebutuhan oke ini dulu jebret, enggak. Dari kebutuhan itu kita lihat dulu fungsi lagi ya. Fungsi mana nih yang berfungsi? Jika tidak terpenuhi kebutuhan itu, maka fungsi kelangsungan hidup dalam keluarga akan terganggu. Nah, ini berarti harus saya dahulukan. Jadi harus tahu fungsinya juga ya. Iya. Nah, kita udah memahami jumlah pendapatan seperti apa. Terus tadi ya sudah sudah di list apa-apa aja kebutuhan yang dan keinginan. dibutuhkan. Mungkin untuk mengelola keinginan itu kita harus ini kali Mbak Dara ya. Mungkin yang mengurangi ya. Mungkin kalau perempuan itu kan aduh aku pengen beli cutek loh cutek ya, aku pengen beli cutek loh, aku pengen beli baju, aku pengen beli kerudung. Mungkin itu bisa dikurangin ya. Mungkin maunya aku mau beli baju orange pelangi gitu ya, hijau kuning merah ya. Akhirnya kita kurangin, aku mau cuman beli yang netral saja deh yang bisa dipakai untuk semua baju. Atau misalkan apa yang bikin sarimbit deh untuk tahun ini kan kembaran sama anak sama ayahnya gitu. Ini Itu bisa sebenarnya menjadi satu keinginan ya Mia. Keinginan. Itu keinginan. Jadi membeli pakaian yang apa itu namanya sarimbit ya. Nah, itu sebenarnya masih masuk keinginan ya Mbak Dara ya. Saya rasa ketika kita sebagai ibu-ibu cukup dengan berpenampilan bersih, saya rasa kita sudah emosi kita sudah terbiasa ya, nggak terbawa anak-anak, nggak terbawa dari omongan tetangga dan lain-lain. Tapi kalau anak-anak kan kasihan juga kalau tidak kita belikan ya. Mungkin dari anak, istri dan lain-lain sebagainya. Ini mungkin anak kita dahulukan untuk membeli baju lebaran ya, baju lebaran. Identik ya anak-anak itu dengan lebaran, baju baru ya. Jadi kalau mama kurangin, tunda atau batalkan. Kurangin, tunda atau batalkan. Mana Mbak Dara yang dipilih? Kurangin ya? aja ya. Pak, aku mau dikurangin aja deh Pak, jangan ditunda gitu ya. Aduh ya. Itulah pokoknya harus kita benar-benar manage dengan baik, kita kelola ya anggaran kita, pendapatan kita. Oke Mbak Dara, mungkin itu dulu ya tentang pengelolaan anggaran. Nah dari situ nanti kalau sudah kita ketemu, kita nanti akan timbul selisihnya mana nih. Kan ada nih, tadi sudah kita buat anggarannya. Oh selisihnya apa nih? Saldonya ini minus apa plus nih? Tinggal nanti laporan ke suami tercinta, ke bos. Bos hari ini saldo kita plus nih sejak saya bergabung dengan Mbak Dara nih. Kemarin aku minus terus nih. Setelah mendengarkan sesi ini aku jadi plus nih, Masya Allah ya. Tetap harus kita kalkulasi naik turunnya berapa, naiknya berapa, saldo berapa, apakah uang tabungan kita hari ini bisa naik atau uang tabungan kita bahkan malah kepakai. Dan tabungan itu sebenarnya bukan sisa. Bukan sisa ya. Cuma, kalau dana yang tersisa dari pengeluaran kita. Hendaknya jika kita memang ingin progres terus dalam kehidupan kita, maka tabungan atau investasi itu sekarang sudah bukan menjadi barang sisa,
Tetapi lebih baik kita anggarkan di awal 20% dari pemasukan kita itu kita anggarkan dengan tabungan kita. Itu apakah sudah termasuk infak atau infak sosial tadi kan sudah ada 10% tadi. 10% iya. Masuk di situ ya. Iya, maksudnya sosial itu bukan sosialita loh, Mbak. Dana sosial ya, dana sosial yang bisa kita anggarkan. Kan kalau kewajiban kita 2,5% ya, 2,5%. Kita sudah anggarkan 10%. Ya, artinya bisa mengeluarkan infak, bisa mengeluarkan zakat, bisa mengeluarkan sedekah dari dalamnya itu ya. Atau bisa membeli pulsa dan lain-lain. 10% itu kita anggarkan. Jadi kalau kita disiplin dengan aturan tadi, mungkin kembali lagi setiap orang kebutuhannya berbeda. Tetapi ketika kita konsentrasi, kita anggaran itu benar-benar kita terapkan dengan benar, insya Allah bisa kok Mbak Dara diatur, bisa kok dikelola semuanya, insya Allah. Karena kenapa sih kok kita tidak bisa mengelola? Karena tadi itu kita tidak bisa membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Tadi ada rumusnya kan, kalau kebutuhan itu tidak bisa ditunda, kalau keinginan bisa ditunda, nanti. Iya, atau bahkan bisa dihilangkan ya, dikurangin. Ditunda, dikurangin ya, atau dihilangkan ya. Tapi kalau bisa ya Pak jangan dihilangkan dong, Pak dikurangin aja gitu. Oke. Nah, ini nih mengenai anggaran. Kalau Dara nih lagi ingin untuk konsisten gitu ya. Karena kan kalau hal mencatat itu kalau kita nggak konsisten kan buyar ya. Iya benar. Jadi kalau Dara itu tiap hari nih dicatat, misalkan hari ini pengeluarannya apa, sampai jajan anak tuh ditulis hari ini pengeluarannya apa. Jadi karena laporan kepada si bos ya. Iya benar. Jadi per bulan itu ketahuan. Bisa Mbak Dara, itu teknik. Teknik itu bisa kita memakai catatan buku kas atau tekniknya kita memakai amplop. Kalau kita yang punya penghasilan gaji per bulan, maka saya sarankan untuk pakai amplop saja deh. Sistemnya amplop. Oh, amplop A untuk ini kebutuhan masak nih. Amplop B ini untuk kebutuhan anggaran cicilan-cicilan. Amplop yang C, oh ini dana sosial. Oh ini amplop D untuk tabungan. Ini lebih baik diamplopin di awal gitu. Jika diamplopin di awal. Jika mana yang keambil duluan, nanti kita ketika ada rezeki kita kembalikan itu dananya. Jadi kita konsisten di awal. Saya bilang tabungan itu bukan sisa ya, bukan sisa dari pengeluaran kita, tetapi memang kita sudah anggarkan di awal. Tapi kalau misalkan di akhir ternyata harus kepakai bisa kita ambil dan kita akan ganti lagi. Artinya kita sudah tahu nih, oh pos kita sekian ini, pengeluaran saya berarti harus sekian. Aku dalam mengelola keuangan tidak boleh lebih dari 40% misalnya. Berarti anak-anak harus bagaimana nih? Anak-anak harus diberikan pengertian. Misalnya jajan cukup mahal di luar, Bunda bisa masak sendiri. Kalau masak sendiri berarti kan cukup banyak ya, agar mungkin bisa banyak kita penuhin kulkas kita dan mungkin lebih higienis, lebih sehat ya kepada anak-anak ya. Di samping juga tidak boros ya. Itu termasuk dari sistem pengelolaan anggaran kita. Oke. Kemudian Mi, tadi kan udah nyusun anggaran ya, mengendalikan anggarannya. Bagaimana nih Mi? Ketika kita mengendalikan anggaran itu, kita berprinsipnya kita harus disiplin, ya. Kita harus disiplin dengan anggaran yang telah kita buat. Ya, jika kita tidak disiplin, maka itu akan menjadi lembaran-lembaran yang tidak bermakna, ya, atau menjadi lembaran-lembaran yang akhirnya hanya membuat kotor buku kita ya, atau nanti hanya akan menjadi diare-diare yang tidak bisa kita cuma menjadi catatan saja ya, menjadi catatan saja, akan menjadi tidak memberikan perubahan, hanya cerita dan ingin. Ya, aku hanya ingin tetapi tidak diberikan ya. Tapi kadang gini nih, mama tuh semangat nulis tuh di awal. Iya benar. Semangat mencatat tuh di awal, tuh ada pertengahan
lupa, lupa poin pertama, lupa hari pertama, hari kedua gitu. Terus akhirnya udah nggak dicatat. Iya, maka lebih baik amplop tadi Mbak Dara atau kotak-kotak tadi itu, karena kan mencatat ini kan mungkin berbeda ya antara satu dengan satunya, tergantung dengan karakteristik dari bunda ya, dari bunda sendiri, dari karakteristik dari orangnya itu sendiri Mbak Dara. Maka lebih baik yang nyaman itu bikin aja amplop, tekniknya amplop. Atau kan banyak itu dompet-dompet yang yang terselip-selip itu kan banyak. Nah itu kita anggarkan di awal. Tetapi kalau kita konsisten, insya Allah bisa ya, insya Allah bisa. Jadi harus dipaksakan. Harus dipaksakan. Tidak bisa tidak. Karena catatan harian itu penting Mbak Dara ya, buku kas harian itu penting. Mungkin kas harian itu mungkin orang akan bertanya, bagaimana sih kas harian tuh bentuknya gitu kan ya. Kas harian tuh bentuknya gampang kok, kayak kita buku tabungan aja. Misal kita bikin kolom pertama tanggal, keterangan, nah nanti pemasukan ya, pengeluaran, terakhirnya nih saldo Mbak Dara ya, saldo. Jadi sisa anggaplah sisa, jangan saldo, mungkin sisa. Nah, pemasukannya misalnya 1 juta nih, kita keluarkan 500, sisanya 500. Besok tanggal berikutnya besoknya apa? Nah, kita tulis lagi nih. Oh, bayar anak sekolah 300.000, 500 diambil 300, sisanya 200. Nah, itu kita bikin buku kas itu. Insya Allah kalau seandainya kita benar-benar membuat itu, kita akan tahu ternyata sebulan tuh aku menghasilkan sekian loh. Ya kan? Dan itu juga menambah kita nikmat yang telah diberikan kepada Allah tuh, Masya Allah, aku hanya bekerja segini tapi kok aku pengeluarannya segini, ternyata bisa ya gitu. Sebenarnya itu menambah kenikmatan juga ya, rasa syukur kita kepada Allah kan bertambah. Catat di buku kas harian atau bikin amplop ya. Nah, terus kalau ada sisa bagaimana Mbak Dara? Ya, kalau ada sisa mungkin kalau Dara jadi tabungan. Iya betul ya. Nah, kalau sisa masukkan ke dalam dana yang 20% tadi ya. Ada sisa nih, dana 20%, jadi ditabung tadi di awal, dimasukkan. Untuk apa sih? Untuk berjaga-jaga jika anak sakit, jangan jangan hanya untuk dana biaya tak terduga ya. Biaya tak terduga. Mungkin ingin renov apapun itu. Atau mungkin ada undangan yang itu kan biaya tak terduga ya. Mungkin sudah masuk di 10% tadi ya, itu masuk di 10%. Yang sosial tadi ya. Karena itu yang kewajiban kita hanya 2,5 ya. Hanya 2,5 berarti kan 7,5 bisa kita buat apapun itu kan nantinya. Artinya kalau ada dana yang tersisa, masukkannya bukan ke mall atau bukan ke pasar, tapi Bunda masukkan dulu ke dalam tabungan investasi. Dan harus disiplin, ya. Jangan tidak disiplin. Kalau tidak disiplin percuma saja membuat aturan-aturan yang gitu ada. Ada uang lebih nih, belanja yuk. Apalagi kalau lagi buka marketplace, bonus-bonus lagi banyak. Diskon nih. Diskon. Ternyata ketika kita sudah ambil, masukin ke keranjang, ternyata yang kita belanjakan lebih dari sisa yang ada. Malah mengambil dari tabungan. Berkata-kata, kalau suaminya tanya, nih, ini kok kepake nih? Ya, mumpung masih diskon. Kita tidak tahu marketplace itu selalu menggelar diskon setiap hari loh. Gitu. Anda jangan tertipu ya. Marketplace itu kalau hari ini kita tidak dapat diskon, gak usah kecewa karena besok juga akan melakukan diskon lagi. Ya? Iya. Jadi jangan tergiur dengan kata-kata diskon. Oke. Nah, ini Mei, kita lanjut ke bagaimana kita harus cermat meminjam. Oh iya, pinjaman dan tabungan ya. Sebenarnya kan kita nggak mau ya Mia namanya minjam-minjam gitu. Tapi ternyata realita yang ada itu kadang ya itu tadi mungkin karena kita tidak pandai mengatur keuangan, lalu
banyak ya pengeluaran sehingga membengkak tuh pengeluaran, sedangkan pendapatan itu nggak mencukupi untuk menutupi pengeluaran tadi. Nah, gimana nih Mi? Supaya kita meminjam itu juga nggak boleh terarah ya, iya, terarah ya. Baik, meminjam ini sebuah sebuah rutinitas. Jadi rutinitas ya, rutinitas manusia ya yang tidak bisa lepas dari hutang, pinjam meminjam, bahkan hutang budi ya Mbak Dara ya. Iya, ini kita tidak bisa lepas ini ya. Biasanya utang yang tinggi sedangkan pendapatan yang tidak mencukupi, maka akan membuat utang baru atau biasa kita sebut dengan gali lubang, tutup lubang ya. Maka penting sekali menghitung biaya pinjaman dan manfaat menabung. Pinjaman itu sebenarnya harus kita hitung dengan cermat, Mbak Dara ya. Harus kita hitung dengan cermat, kita harus bedakan pinjaman ke koperasi, kita harus bedakan pinjaman ke bank, pinjaman ke mungkin ke teman, pinjaman ke saudara, itu harus kita bedakan, harus kita hitung, kita kalkulasi berapa yang harus kita kembalikan setelah kita meminjam. Bahkan ketika kita mengkredit motor pun harus seperti itu Mbak Dara ya. Berapa nih kalau kita beli cash, terus kalau kita menghutang dalam jangka waktu 3 tahun, berapa nih biaya yang sudah kita keluarkan. Itu bukan cuma-cuma loh, itu uang loh, itu bukan kertas, itu uang yang harus kita memang jeli. Kalau menurut saya tunda dulu ya, kalau misal kita pengen daripada berhutang ya, lebih baik kita tunda dulu pakai motor buntut, nah sambil menabung, dibanding kita lebih gengsi kita dahulukan, kita ambil kreditan dulu ya, kendaraan kita kredit dengan kita membayar dengan jumlah yang luar biasa fantastis. Nah, mungkin sebagian orang menganggap biarin aja lah mau nyicil ini, tetapi tidak sadar di dalam cicil itu kan juga uang. Itu bukan pakai daun ya. Itu uang dan angka nominalnya sangat fantastis. Maka lebih baik kita reda dulu keinginan tadi, kita hitung dengan cermat hutang yang akan kita bayarkan berapa ya, dari jumlah pinjaman pokok. Ya, dari jumlah pinjaman pokok berapa nih jasa yang akan saya bayarkan. Banyak sekali ya cara kita harus teknik-teknik ini kita harus merencanakan ya, merencanakan peminjaman uang ini harus kita rencanakan lebih dalam. Bagaimana saya nanti membayarnya, saya hutang ke siapa, kira-kira hutang itu bisa menjadi haram ketika kita tidak mampu untuk membayarnya. Misalnya kita sudah tahu saya tidak mampu membayar dengan jumlah hutang yang sedemikian besar, maka itu juga akan menjadi haram hukumnya. Mungkin nanti akan bisa ditanyakan kepada ahli fikih ya Mbak Dara ya yang lebih dalam. Tapi di sini mungkin kita akan membahas tentang bagaimana cara mengendalikan anggarannya ya. Yang pertama ini Mbak Dara kita harus tahu nih, merencanakan hutang ini kita harus tahu kita untuk apa sih kita meminjam itu dulu. Untuk apa kita meminjam? Sebaiknya peminjaman itu benar-benar untuk memenuhi kebutuhan, bukan untuk memenuhi keinginan ya. Jadi atau untuk kegiatan produktif itu boleh. Misal untuk usaha itu bisa kita pinjam. Tapi boleh kalau untuk hanya konsumtif saja, hanya untuk keinginan saja, lebih baik jangan ya. Maka kita tanyakan dulu sebelum kita berhutang, maka tanyakan dulu kepada diri kita, untuk apa saya meminjam ini? Untuk apa? Kebutuhan saya masuk keinginan atau masuk kebutuhan? Kebutuhan ini masuk kebutuhan primer, sekunder atau tersier. Kalau seandainya ini saya pinjam, maka apakah masuk kepada pinjaman produktif atau malah pinjaman ini konsumtif gitu Mbak Dara ya? Harus banyak pertimbangan ya. Yes. Pertama itu dulu, kita timbang-timbang dulu. Karena hutang itu harus dibayar. Dan berapapun hutang yang kita hutang itu pastinya kan akan ada jasa ya, jasa pengembaliannya atau bunga mungkin ya. Nah, mungkin sebagian besar yang mengatakan haram ya, bunga bank. Mungkin ada yang mengatakan haram. Cuman di sini saya akan membahas tentang memang realita dari fenomena yang ada ya. Memang
kita harus pilah dulu. Hutang itu pertama kita tanyakan dulu untuk apa kita meminjam, kebutuhan atau keinginan. Kalau sudah kita masuk kepada kebutuhan, itu produktif atau hanya konsumtif. Nah, kalau kebutuhan tertier, sekunder atau primer, puyeng nggak Mbak Dara? Pusing nih. Enggak, Belum tapi dicatat loh ya. Tapi enggak, insya Allah kalau kan sudah kita ada itu kan rekaman nanti. Selalu tersensit ya. Diulang lagi aja ya. Nah, selanjutnya adalah Mbak Dara, apakah ada cara lain yang bisa dilakukan sebelum berhutang? Apakah ada alternatif lain sebelum kita berhutang? Sebelum kita memutuskan berhutang, kita pikir dulu, fungsinya apa nih hutang nih, untuk kebutuhan apa nih? Kalau seandainya saya nggak hutang, alternatif apa nih yang bisa saya pakai? Nah, itu dulu yang kita sebelum kita memutuskan, oke, aku hutang. Jangan berani-berani sama hutang. Ya, jangan berani-berani sama hutang ya. Nah, selanjutnya berapa besar kita meminjam? Karena di situ kan pasti tentunya akan berpengaruh kepada pendapatan kita. Kita harus ingat bahwa kita bisa melakukan cicilan dalam bentuk apapun hanya 30% dari penghasilan kita. Kalau sampai 50% itu sudah goyang-goyang sedikit Mbak Dara ya. Apalagi kalau 70%. Nah, aduh, itu udah sempoyongan. Iya, kalau nggak pingsan. Maka harus 30% saja Anda hutang itu dari penghasilan. Ya. Kalau seandainya penghasilan kita 4 juta, 30%-nya mungkin 1.200.000 kali Mbak Dara ya. Kalau 30% ya dari kalau 10 kan ya kalau 100.000 ya. Mungkin segitu ya. Kalau seandainya kita penghasilannya 4 juta ya, 1.200.000-an. Mungkin kita bisa berhutang hanya itu. Yang bisa kita hutang. Cicilan kita hanya bisa itu. Sehingga kebutuhan anak-anak bisa terselamatkan, kebutuhan dapur bisa terselamatkan. Jangan sampai dirubah hutang 40%, ya. Kebutuhan yang lain-lain hanya 60%. Nanti akan merubah kelangsungan hidup di dalam keluarga. Nah, selanjutnya adalah bagaimanakah cara kita membayarnya? Bagaimana kita dapat membayarnya? Itu juga akan kita menjadi pertimbangan. Yang selanjutnya terakhir, kemana kita dapat meminjam? Iya. Ya. Kemana nih kita meminjamnya? Bandingkan Mbak Dara, tempat-tempat meminjam ini yang ada nih, kita bandingkan. Cari tempat meminjam yang total pengembaliannya paling murah. Total pengembaliannya paling murah. Cari itu. Ada uang admin. Yes, ada uang pengembalian yang lebih dari pinjaman pokok kita kan. Cari yang paling murah. Ya, cari yang paling murah. Tadi saya menyarankan jangan berhutang kan gitu. Maka lebih baik tidak berhutang atau cari alternatif siapa dulu nih yang bisa kita pinjamin tanpa memberikan pengembalian pinjaman yang besar ya. Artinya cari teman atau kerabat yang dekat, artinya punya hubungan dekat ya. Kalau punya hubungan dekat biasanya lebih mudah untuk menolong kita. Iya, kan? Itu akan lebih mudah menolong kita ya. Dan mengembalikannya pun sesuai dengan pinjaman yang kita pinjam. Iya, nominal yang kita kembalikan sesuai dengan nominal yang kita pinjam. Iya, cuman kan terkadang orang-orang kan berpikir juga Mbak Dara, minjem keluarga sulit. Itu sebenarnya mindset dulu ya. Kenapa nggak dicoba? Padahal belum dicoba ya. Belum dicoba. Ada kelebihan, ada kekurangan ya Mbak Dara ya dalam ketika kita meminjam. Maka yang paling penting adalah siapa nih yang kita pinjamin? Ya, siapa yang kita pinjamin? Berapa jumlahnya? Bisa nggak aku ngebayarnya? Pakai dana yang mana nih aku ngebayarnya? Gitu ya. Karena hutang itu Mbak Dana, wajib dibayar hutang ya. Ya. Yang pertama saudara.
Mungkin kelebihan dari saudara atau kerabat dekat itu prosesnya cepat ya, mudah ya, prosesnya mudah. Nggak pakai administrasi, nggak pakai formulir, tidak pakai jaminan, ya, tidak pakai jaminan. Batas waktunya mungkin ada, tetapi lentur kan gitu ya Mbak Dara ya. Nah bunganya mungkin, ya mungkin bunganya bisa rendah atau bahkan tidak ada ya, tidak berbunga ya. Periode pembayarannya itu bisa disesuaikan. Mungkin kita janji nih tanggal berapa, ya. Itu yang pertama alternatif. Jika memang kita kepepet bener kita harus berhutang. Tengok nih kanan kiri saudara kita, tengok nih kanan kiri sahabat-sahabat kita, siapa nih yang bisa kita hutangin ya. Selanjutnya ada juga rentenir nih Mbak Dara ya, atau bank keliling. Ini banyak sekali ya. Kayaknya nggak disarankan gitu ya. Iya, memang tidak disarankan. Tapi kita harus membahas ini Mbak Dara ya. Kita harus membahas. Tetapi tidak disarankan ya, tidak disarankan. Ini adalah bukan alternatif peminjaman, tidak. Tetapi memang ini adalah fenomena di dalam masyarakat. Maka ini loh peminjam itu bisa saudara, ada saudara yang bisa kita pinjamin. Kalau juga ada koperasi, ada rentenir kan gitu, semuanya pasti ada plus dan minusnya. Nah dari situ kita harus pilih mana yang pengembaliannya lebih ringan ya, atau bahkan tidak ada unsur riba di dalamnya. Itu tetap kita harus konsen di situ ya, karena mengandung keberkahan. Tetapi fenomena rentenir ini sangat banyak fenomena rentenir ini. Nah, kenapa kok orang-orang itu terjebak dalam hutang-hutang rentenir? Karena biasanya mereka menjanjikan proses yang cepat. Nah, ya, proses yang cepat, proses yang mudah, terus jaminan itu tidak ada kecuali mungkin dalam bentuk yang sangat besar mungkin ya. Batas maksimalnya juga tidak ada. Tapi bunganya itu sangat tinggi sekali Mbak Dara ya. Terus berjalan. Jadi kita sarankan tidak ya, jangan ya, karena bunganya terus berjalan ya. Kalau bunga di depan Dara mah cantik ya. Iya, jangan-jangan Mbak Dara bunga desa lagi. Tapi kalau bunga bunga rentenir ya, itu akan mencekik ya. Maka pilihlah alternatif peminjaman yang memang lebih relaksasi. Tengok nih saudara, maka itu pentingnya kita bersahabat. Pentingnya bersahabat, pentingnya kita memiliki saudara, itu pentingnya kita menjalin silaturahmi di saat kita membutuhkan. Ada teman yang memperhatikan kita. Tetapi ketika kita egois, kita tidak mau berteman dengan yang lain-lain, merasa kita bukan makhluk yang sosial, di saat kita membutuhkan kita akan bingung mencari kemana nih ya. Bisa juga kita pinjam oleh kelompok arisan Mbak Dada ya. Arisan, PKK, mudah sih ya, sebenarnya sih mudah, tidak ada jaminan, cenderung rendah ya. Kalau PKK itu kan cenderung rendah lah pengembaliannya, nah bisa disesuaikan. Kalau ada juga yang peminjamannya cukup rumit, misalnya koperasi, ini kan cenderung rumit Mbak Dara, harus menjadi anggota ya, anggota koperasi, harus ada simpanan pokok, harus ada simpanan wajib ya. Ada juga kalau misal kita punya ya simpanan sukarela. Nah, kalau kita minjam kepada koperasi mungkin akan lebih rumit, tapi jaminan tidak perlu ya. Terkadang perlu jaminan malah Mbak Dara ya. Kalau di koperasi itu perlu jaminan. Tapi bunganya lebih rendah. Biasanya bunganya lebih rendah. Kalau bank misal di bank kita pinjam bank nih, kredit sesuatu di bank. Lebih rumit lagi. Kita harus mengisi harus survei, formulir dan lain-lain ya. Lagi disurvei dulu ya Mi ya. Bunganya pun juga cenderung sangat tinggi. Maka dari beberapa alternatif peminjaman itu ayah bunda kalau memang sangat membutuhkan dan tidak bisa tidak untuk kepentingan, mari kita sisir dulu. Kita bisa pinjam saudara ya. Pertama kita lihat fungsinya dulu. Setelah mama benar-benar ini nggak bisa lagi ya, maka kita bisa pinjam saudara dulu. Ada saudara yang bisa dipinjemin ya. Kalau kita pinjam rentenir luar biasa ya. Apalagi sekarang ini kan banyak ya Mbak Dara di HP ini pinjaman online ya. Itu juga sebenarnya rentenir ya kalau bisa kita katakan. Nah, itu dihindari.
Tidak, jangan sekali-kali kita bermain di dalamnya, karena itu adalah juga akan merusak keberkahan di dalam hidup kita, ya. Selanjutnya kita bisa juga pinjam koperasi, ya, kita bisa pinjam bank, dan jangan disalahkan arisan sosialita itu sebenarnya bisa kita manfaatkan juga, ya, bukan berarti untuk mengambil manfaat kepentingan kita saja, merugikan orang, tidak, tetapi di situ adalah ada unsur saling tolong menolong di antara sesatu dengan yang lainnya. Maka sangat penting sekali sebenarnya Mbak Dara, ya, ibu-ibu berkumpul mengadakan arisan. Maka itu sebenarnya arisan itu biasanya suka nego ya, bulan ini siapa yang dapat, aku lagi butuh dong, aku lagi butuh, kita tukeran. Iya, itu kan termasuk dari segi menolong ya Mbak Dara, ya. Yang awalnya aku harus pinjam dengan pengembalian yang cukup besar, tetapi dengan aku masuk dalam dunia arisan emak-emak ini, ibu-ibu, maka kita bisa tertolong. Atau aku pinjam dulu ya separuhnya nanti bisa kamu pakai nanti ketika aku dapet. Itu bisa loh, ya. Maka banyak alternatif mana yang bisa kita pilih. Pastikan dulu fungsinya apa, pastikan dulu berapa pengembalian yang harus kita kembalikan, itu Mbak Dara. Oke, jadi sudah kita bahas semuanya mengenai kita harus tahu nih berapa pendapatan kita, berapa pengeluaran kita, terus kita susun anggarannya, kita list ya apa aja pengeluarannya, terus juga kita sudah bahas tentang bagaimana mengendalikan anggaran, terus juga kita harus memilih ya dengan cermat lembaga-lembaga keuangan ya, betul, yang bisa kita pinjam. Jadi kalau tadi ya kalau Dara simak dari Umi Hanik, mungkin pilihan alternatif yang pertama yang harus didatengin gitu adalah kerabat, saudara, atau mungkin keluarga, sahabat ya. Itu bisa dimintain tolong ya. Gitu kan. Yang kedua mungkin langsung dari sahabat itu ke kelompok-kelompok arisan ya Mbak Dara, ya, karena resikonya lebih rendah. Ya, risiko lebih rendah. Kalau kita koperasi kita harus menjadi anggota, apalagi bank sangat rumit. Rentenir dihindari saja, dihindari saja karena bunganya sangat tinggi. Ya, jangan sampai kita terjebak ya hanya dengan karena lapar mata, atau karena Idul Fitri ini menganggap semua kebutuhan. Kita harus tahu kue-kue kering mana yang nanti tidak harus kita beli. Orang posting yes aku beli, orang posting yes aku beli, tidak Mbak Dara ya. Kita harus sesuaikan lagi, kita harus seleksi lagi berapa pendapatan kita. Ya, persentase itu kita jalankan dengan baik ya. Pakai teknik, kalau nggak bisa pakai buku kas harian, pakai teknik amplop saja deh, bagi-bagi tuh di amplop ya. Jangan lupa bikin laporan kepada si bos. Iya, harus ada laporannya. Iya, karena ada laporan penanggung jawab. Dan kita sebagai bendahara ya, manajer keuangan di rumah tangga ya. Dan kita sebagai perempuan yang memang Allah takdirkan untuk bekerja tidak boleh egois. Bahwa kita bekerja di luar adalah atas izin suami, maka harta yang kita dapat menjadi harta keluarga. Harta suami, harta keluarga, maka insya Allah akan terjadi keharmonisan di dalam keluarga. Jadi tadi ya, kayak misalkan ada kue kering berjejer di media sosial, dipikirin dulu, kira-kira tamu bakal datang seberapa banyak. Iya, kita apalagi sisir ini dulu. Pandemi, orang datang pakai masker. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk makan Mbak Dara. Ya, artinya jangan semua model kue kering tuh dipajang di meja. Disesuaikan dengan kebutuhan, harganya pun dilihat. Jangan sampai stoples kita ambil yang harganya sangat tinggi. Jangan. Kita cari aja kebutuhan kita, sesuai lah dengan kantong kita. Sesuai aja. Kemudian juga mengenai mungkin biasanya kalau emak-emak itu rumahnya pengen dicat, suasana baru. Ya. Ini menjadi keinginan atau kebutuhannya? Kita lihat seseorang kembali lagi kepada kebutuhannya seorang ya, kembali lagi kepada kemampuan seseorang. Memang kalau kita menyambut Ramadan itu luar biasa ya, hari yang spesial, maka membutuhkan juga kebutuhan yang spesial.
Kalau mengecat rumah bagaimana? Jika mama punya anggaran 20% sudah dianggarkan di atas, no problem untuk dikeluarkan. Kenapa? Karena itu juga menghibur hati ya, hati menjadi rileks, suasana baru, menambah keharmonisan, tidak masalah. Asal dana sudah tersedia. Dengan catatan dana ada ya. Dana ada, tetapi jika hanya untuk kita ngutang, hanya untuk ngecat rumah, itu artinya hutangnya hutang konsumtif, bukan hutang produktif. Tetapi kalau ayah bunda hutang untuk membuat usaha kue kecil, kue kering atau jualan baju ya, nah, itu masuk ke dalam usaha produktif. Hutang produktif itu bisa, itu boleh. Tapi kalau hanya konsumtif lebih baik ditunda atau dihilangkan. Oke, itu tadi ya. Biasanya kalau nyebut Ramadan itu warna dinding rumah tuh dicat, ganti warnanya, hordeng-hordeng diganti dengan yang baru. Tapi dengan catatan kalau ada dananya dari 20% dana tadi. 20% sudah dianggarkan di awal tahun. Jangan sampai kita hutang, hanya memenuhi kebutuhan konsumtif kita, keinginan ya. Nah, ini tentang bagaimana mengatur keuangan. Ini diajarkan nggak sih, diberikan edukasi nggak sih ke para orang tua yang bersekolah di SDS Kasihan Anda? Pasti kita mengedukasi ya, bunda, ayah yang ada di SDS Kasihan Anda itu pasti kita edukasi tentang bagaimana pengelolaan uang ya. Selalu kita jauh-jauh hari, Mbak, ini ada ini dia nama awal tahun kita sudah kasih kalender pendidikan, kita hanya ada kegiatan ini loh Mam dalam setahun, maka bunda harus menyediakan anggaran yang ada di sini, dan itu sudah harus disediakan di dalam anggaran 30% tadi ya, 30% tadi termasuk kebutuhan cicilan itu sudah ada di situ. Maka harus memilih sekolah yang tepat dengan sistem pembayaran SPP yang memang mampu dibayar ya. Dan Kasihan Anda ini sebuah sekolah yang mempunyai mutu dan kualitas yang sangat tinggi, tetapi dengan harga yang bisa dijangkau oleh seluruh kalangan lapisan masyarakat. Ini kelebihan kami di sekolah SDS Kasihan Anda, dan kami pun menerima siswa yang memang mempunyai kelemahan di dalam ekonomi, jadi kami bisa menerima KJP, kita menerima BOS, sehingga teman-teman kita yang memang belum beruntung dan memang ingin mendapatkan pendidikan yang layak, mereka bisa bersekolah di SDS Kasihan Anda, dan insya Allah KJP akan kita layani dengan baik ya, apalagi ada KJP besar, insya Allah biaya akan handle ya oleh keluarga-keluarga dari strata ekonomi apapun itu. Jadi Mitra Jesi, ada poin yang paling Dara ingat, yaitu ketika punya pendapatan ya, misalkan ibu bekerja, suami bekerja ya, itu dijadiin satu pendapatannya sekian, kemudian dibagi, di breakdown ya. Kebutuhan 40%, kemudian hutang cicilan sekolah dan lain-lain itu 30%, kemudian investasi 20%, dan biaya sosial itu 10%, termasuk zakat profesi mungkin ya. Karena sudah masuk ya, karena kan 2,5% ya. Itu zakat mal pun juga seperti itu. Sudah di breakdown semuanya. Dan tinggal mungkin kalau misalnya yang hutang cicilan sekolah dan juga investasi yang 20%, kemudian yang 10% mungkin bisa nggak usah diatik lagi ya, tapi yang 40% ini yang kebutuhannya bisa harus benar-benar bagaimana memanage pengeluaran dapur terutama ya, dapur. Karena kan ini apalagi sekarang ayam mahal, daging mahal, naik semua ya, cabai naik ya kan. Masya Allah, murah kok Mbak Dana. Udah makan di tempat. Bercanda ya Mitra Jesi. Makan di tempat lebih mahal nih. Masya Allah gitu ya. Belum biaya pajaknya. Aku punya pohon cabenya loh. Kalau aku bilang makan di tempat, aku bawa orang sekampung. Masya Allah. Iya, jadi memang harus benar-benar memanage
kebutuhan kita kelola ya, kebutuhan, kita kelola anggaran-anggaran itu dengan baik dan benar. Terus harus cermat di dalam meminjam ya. Cermat, pilih lembaga keuangan yang memang benar-benar tidak menyekek kita. Jangan salah kita memilih lembaga keuangan untuk memenuhi kebutuhan kita. Dan hutang pun juga harus disesuaikan. Ini hutangnya masuk hutang produktif atau hutang konsumtif ini ya. Kalau hutang produktif oke lah, apa-apalah. Tapi kalau hutangnya konsumtif lebih baik tunda dulu atau dihilangkan saja. Baik, Mitra Jesi, di menit terakhir ya, kita sudah di sesi akhir, dan tentunya juga ini bincang-bincang kita siang hari ini cukup cukup membuat kita tercerahkan insya Allah ya mengenai bagaimana mengatur keuangan karena ini menjadi tolak ukur keharmonisan juga ya dalam sebuah rumah tangga, karena perceraian tuh banyak juga yang diakibatkan dari ekonomi biasanya seperti itu. Maka benar-benar ekonomi itu harus kita atur, kita kelola sedemikian rupa, kita harus tahu mana kebutuhan dan mana keinginan. Baik, sudah bisa memisahkan kebutuhan dan keinginan ya Mitra Jesi. Keinginan itu adalah sesuatu yang bisa ditunda. Kebutuhan adalah sesuatu yang mendesak, yang tidak bisa ditunda, seperti mungkin listrik, air, bayar sekolah anak, mungkin cicilan motor, mobil. Nah itu sudah bisa dibedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Udah, semoga bisa semoga bisa tercerahkan Mitra Jesi, memberikan inspirasi para bunda ya. Dan kalau misalkan belum, boleh nanti kita inbox-inboxan aja. Silakan inbox Mbak Dara deh. Atau di chat ya. Chat silakan, nanti siap menjawab kita Mbak Dara ya. Siap menjawab. Konsultan keluarga. Umi, kita sudah di menit ke 33 terlepas dari pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita harus berpisah nih, Mi. Sedih ya? Tapi jangan sedih, insya Allah pekan depan kita bisa berjumpa lagi. Lebaran loh Mbak Dara. Pekan depan udah lebaran ya? Udah gak berasa kan? Gak berasa, Masya Allah. Mungkin kita bertemu di Syawal kali ya, Mi ya? Insya Allah di hari mungkin yang diagendakan. Fitri. Kita kembali fitri, kita kembali suci. Tapi dompet nggak boleh fitri ya? Dompet harus tebal. Maka kelola dengan baik. Kelola dengan baik, jangan ikutan fitri ya. Cukup diri kita yang fitri. Gak apa-apa kalau zatnya fitri, Mbak, suci kan. Tetapi jangan habis, jangan kosong. Mitra Jesi, kami pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya yang sudah mendengar di 107.7 FM ataupun yang sudah memberikan like dan love-nya di siaran kami. Terima kasih. Dan juga Dara ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa yang ke-22. Semoga puasa kita hari ini lancar. Amin. Dan semoga semakin di akhir-akhir ya, Mi. Kita semakin jangan lupa, yuk kita kejar Lailatul Qadar. Ya, benar. Lailatul Qadar Mitra Jesi. Jangan kejar yang lain. Jangan tawaf ya, jangan tawaf di mall, tapi kita harus bertafakur di dalam masjid ya. Biasanya di akhir-akhir itu yang ramai tuh malah justru mall ya, Mi. Benar. Atau mungkin stasiun, Mi. Oh iya betul. Tapi nggak boleh kok sekarang Mbak Dara. Di stop. Atau ini ya, tempat larangan rekreasi. mudik ya. Mungkin ya. Tapi jangan dulu lah ya, kita harus jaga prokes tetap. Lebih aman di rumah. Dengan di rumah kita menjaga diri kita, keluarga kita, dan juga menjaga orang lain. Siap. Bersabar lagi sedikit lagi mungkin ya, Mia, karena di bulan Juni insya Allah sudah mulai tatap muka ya. Insya Allah sudah mulai tatap muka Juni, Juli ya Mbak Dara ya. Juli pertengahan insya Allah kita tatap muka sekolah. Kita harus sambut dengan penuh dengan kebahagiaan dan sambut dengan anggaran yang sesuai. Mitra Jesi, kami pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Saya Dara dan saya Umi Ani Retnowati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.